mursal. Mursalun tuh hadis mursal ada dua secara umum ya. Ada namanya mursalun at-tabi'i. Ada namanya mursalun as-sahabi. Maksudnya apa? Ada rawi yang terputuskan tidak disebutkan. Contoh namanya mursal tabi'in. Kan kita ada nabi, ada sahabat, ada apa? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat tidak ketemu nabi. Orang ketemu sahabat tidak ketemu siapa? Nabi. Tahu-tahu ada tabi'in berkata Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis pasti ada terputus mursal. Bagaimana dia bisa meriwayatkan dari nabi tanpa sahabat? Ya. Jadi hadis mursal sahabi contohnya qala tabi'i, at-tabi'i berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis mursal tabi'i, sementara tabi'in maksudnya. Tabi'in itu jamak, kalau nggak tahu bahasa Arab. Kalau tabi'i itu mufradnya, satu orang. Kalau tabi'in maksudnya para tabi'in. Kita tahu tadi tabi'in apa? Orang yang bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan apa? Nabi. Kalau dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berarti sanadnya terputus. Sanadnya apa? Terputus. Berarti ada rawi yang hilang di sini. Siapakah rawi tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya karena kalau Nabi, ya kalau kita lihat sanadnya, kemudian as-sahabi, kemudian siapa? At-tabi'i. Nah, tabi'i ini langsung meriwayatkan loncat kepada siapa? Nabi. Di sini ada yang hilang yang tidak dia sebutkan. Paham? Nah, siapakah orang di sini? Dari sini timbullah khilaf di kalangan para ahlul hadis. Apakah hadis mursal hadisnya sahih atau dhaif? Ada yang mengatakan hadisnya sahih. Kenapa? Karena tabi'in pasti meriwayatkan dari apa? Sahabat. Dan sahabat meriwayatkan dari Nabi. Sahabat tidak perlu diketahui, enggak jadi masalah karena sahabat semuanya adil, terpercaya. Paham? Yang mengatakan sahih kenapa? Ayo, hafalan cepat. Kenapa dikatakan sahih? Karena tabi'i, kata mereka, pasti meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Dan sahabat ini tidak diketahui, enggak jadi masalah karena sahabat seluruhnya apa? Adil, terpercaya, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karenanya mursal hadisnya sahih. Yang benar mursal itu hadisnya dhaif. Kenapa? Ternyata ditemukan dalam sebagian sanad ada tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan lagi dari tabi'i sampai kalau nggak salah sampai 7 kali. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i, berarti tanda tanya ini belum tentu sahabat. Bisa jadi tabi'in yang lain. Kalau tabi'in harus diperiksa sikoh atau tidak. Beda dengan sahabat, tidak perlu diperiksa. Dari sini, karena banyak kemungkinan tidak pasti yang hilang ini adalah sahabat, paham? Maka dianggap hadis mursal hadis yang apa? Lemah. Hadis yang lemah. Ini pendapat yang kuat. Sekarang mursal sahabi. Contoh tadi, Aisyah dari siapa? Aisyah dari Nabi. Bercerita tentang awal wahyu, ya, tentang awal wahyu. Dan Aisyah tidak bertemu dengan masa tersebut. Nah, hadis ini mursal. Ada yang mengatakan mursal. Nah, kalau Aisyah mursal, ya, maka ini pendapat pertama mengatakan hadisnya mursal karena Aisyah tidak bertemu dengan zaman tersebut. Bagaimana dia bisa bercerita? Ya. Ada yang berpendapat tidak, hadisnya tidak mursal. Memang Aisyah tidak bertemu dengan zaman tersebut, tapi suaminya cerita sama dia. Paham? Nabi kan tiap hari sama Aisyah, siang malam sama siapa? Aisyah. Mungkin ngobrol dulu waktu saya datang wahyu seperti ini. Paham? Jadi ada kemungkinan hadis ini mursal, ada kemungkinan tidak. Oleh karenanya mursal sahabi ada dua model, ya. Ada ya sahabat, ya, sahabat yang mungkin meriwayatkan dari Nabi. Dari Nabi. Ada sahabat yang tidak mungkin meriwayatkan dari Nabi.
Contoh sahabat yang tidak mungkin meriwayatkan dari Nabi, ada sahabat namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ini ketemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi. Dia dilahirkan tatkala Haji Wada. Tatkala Haji Wada dia lahir. Tetapi beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW meninggal. Tidak mungkin dia meriwayatkan dari Nabi, dia masih kecil sekali waktu itu. Nabi ngomong dia pasti dengar, tapi dia tahu apa yang diomongkan Nabi. Paham? Kalau dia meriwayatkan hadis, itu namanya mursal apa? Mursal apa? Sahabi. Paham? Ada sahabat-sahabat yang mungkin meriwayatkan dari Nabi. Contohnya Aisyah tadi. Aisyah meriwayatkan masa lalu. Dan ini sahabat-sahabat. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam berguru dengan Nabi kira-kira 3 tahun. Tapi dia bercerita tentang kejadian-kejadian sebelum dia masuk Islam. Paham? Dari mana dia dapat? Kita katakan mungkin dia dengar dari Nabi. Atau Ibnu Abbas, sahabat junior, bercerita tentang masa-masa lalu Nabi SAW yang dia waktu itu belum lahir. Sama seperti Aisyah, bercerita tentang masa lalu yang dia belum lahir. Maka kalau sahabat yang mungkin meriwayatkan dari Nabi, kita anggap hadisnya bukan mursal. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka dengar langsung dari siapa? Nabi SAW. Mungkin dia dengar Nabi cerita tentang masa lalu. Paham? Nah, kalaupun kita bercerita tentang sahabat, ya, sahabat, kemudian dia bercerita, pasti melalui perantara tentang kisah Nabi SAW, maka perantara tersebut pasti sahabat. Contohnya Muhammad bin Abi Bakar, kemudian dari Nabi SAW. Kita bilang nggak mungkin dia meriwayatkan dari siapa? Nabi. Pasti ada perawi di sini karena dia tidak mungkin mendengar langsung dari Nabi karena dia masih kecil, Nabi sudah meninggal. Nah, orang yang tanda tanya ini pasti sahabat. Paham? Pasti sahabat. Kalau pasti sahabat berarti nggak jadi masalah. Hadisnya pasti sahih. Karena sahabat pasti adil. Kesimpulannya, kalau mursal tabi'i hadisnya lemah, kalau mursal sahabi hadisnya apa? Sahih. Karena kalaupun sahabat tersebut tidak bertemu Nabi, dia pasti meriwayatkan dari sahabat yang lain. Paham? Sudah selesai itu aja. Ini pertama.